Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya hormati Bapak Ibu dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Juri IEF 2021 dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa ucapkan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato tentang inovasi pendidikan di masa pandemik. Inovasi merupakan sesuatu yang baru, yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktik atau proses baru, atau disebut juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Dan pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, inovasi pendidikan di masa pandemik, yang pertama, learning from home, kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Seperti learning from home diterbelakangi oleh COVID-19. Sebelumnya, pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka dalam ruang kelas. Guru harus bisa memastikan bahwa meskipun siswa belajar dari rumah, siswa tetap belajar secara serentak meskipun di tempat yang berbeda. Terlebih bagi orang tua yang anaknya masih sekolah pada jenjang sekolah dasar. Selain terbatasnya fasilitas yang dimiliki, para orang tua juga kesulitan membimbing anaknya belajar di rumah, mengalami kesulitan dalam mengakses internet baik karena ekonomi ataupun letak geografis. Hadirin yang saya hormati, yang kedua, pembelajaran daring sebagai peluang sekaligus tantangan. Pendidikan yang bermutu identik dengan pembelajaran yang mampu memberikan ruang sekaligus dorongan kepada peserta didik untuk terus berekspresi dan mengapresiasikan kebutuhan belajar sesuai bakat, minat terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta kondisi lingkungan peserta didik itu sendiri. Nah, untuk penggunaan teknologi sebagai media dalam pembelajaran selama COVID-19 merupakan salah satu cara agar siswa dapat tetap belajar. Penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran mengharuskan guru dan siswa untuk melangkah ke arah yang lebih maju. Pendidikan dasar Islam menyatakan bahwa Islam melaksanakan pembelajaran di rumah ataupun daring. Ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan guru dan stakeholder selama pandemi COVID-19 ini. Di antaranya, kemudahan akses dalam berbagai informasi secara online, kondisi kerja lebih cepat, kreasi beberapa webinar. Hadirin yang saya hormati, dan yang ketiga, model pembelajaran di masa pandemi. Penggunaan teknologi elektronik untuk menciptakan pengalaman belajar dipandang sebagai suatu rangkaian dalam pelaksanaannya. Yang berkaitan dengan hal ini, Rashi yang dikutip dalam Sheroman 2017 mengklarifikasikan rangkaian e-learning dalam 3 kategori yang terdiri dari adjunct, mixed blended, dan fully online. Yang pertama, adjunct. Pada kategori ini, pembelajaran dilakukan dengan bertatap muka dan dibantu oleh sistem penyampaian daring. Sebagai tambahan, misalnya, untuk membantu pembelajaran di kelas,
Guru memberikan tugas kepada siswa ataupun mahasiswa untuk mencari informasi tertentu melalui internet. Nah, dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti LCD proyektor dan lain sebagainya. Dalam kategori ini, pembelajaran daring hanya dijadikan tambahan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk yang kedua, ada mixed atau blended. Nah, pada kategori ini, pembelajaran dilaksanakan menggunakan sistem daring dan tatap muka sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, yang terakhir ini ada fully daring. Nah, pada kategori yang terakhir, interaksi dalam pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Dalam melaksanakan pembelajaran blended, ada hal penting yang harus dipahami terlebih dahulu yang berkenaan dengan setting belajar, yaitu sinkron atau belajar dalam kelas tatap muka secara langsung, dan asinkron yaitu belajar di luar kelas ataupun disebut juga dengan daring. Adapun yang dimaksud dengan setting belajar ialah suatu kondisi dan situasi di mana kegiatan belajar bisa berlangsung berkenaan dengan hal tersebut. Hadirin yang saya hormati, sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik tak lain dari Tuhan. Dengan demikian, saya mohon maaf. Sebelumnya, saya tutup pidato ini. Saya mohon maaf yang sangat besar dan terima kasih atas waktunya. Sejenak berpikir bahwa kita adalah insan yang banyak sekali ketakmampuan. Untuk itu, saya secara pribadi memohon pengertian atas apa yang saya sampaikan pada pidato ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.